Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 penugasan mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang beranggotakan Jaro Atinabilah, Hairunisa, Saiska Dwi Arimbi, dan Sefian Eza Nur Hidayat. Di sini kami akan membawakan materi mengenai urean fonem dan suku kata. Simak terus videonya ya. Urean fonem. Yang pertama ada pengertian fonem. Fonem merupakan kumpulan dari jenis bahasa yang memiliki bunyi ucapan. Gunanya adalah untuk memberikan perbedaan arti kata tersebut atau distintif. Syahron Lubis dan Bahren Umar Siregar 1985 mengemukakan bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil di dalam bahasa lisan yang berfungsi membedakan arti. Contohnya bila kita mendengar ucapan seseorang mengenai kalimat "Sudah 2 orang murid dibandingkan guru hari ini" dan "Sudah 2 orang murid dibandingkan guru hari ini", kita akan dengan cepat dapat menangkap makna yang berbeda, meskipun perbedaan ini minimal sekali, yakni pada kata bandingkan dan bantingkan. Dan perbedaannya hanya satu bunyi saja, yaitu D dan T. Di dalam bahasa Indonesia, bunyi D dan T berbeda secara fungsional, karena dapat membedakan arti. Dengan kata lain, masing-masing adalah fonem D dan T, yaitu bunyi yang membedakan arti. Kemudian Harimurti Krida Laksana tahun 2001 mengemukakan bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonem merupakan abstraksi, sedangkan wujud fonetisnya tergantung beberapa faktor, terutama posisinya dalam hubungan dengan bunyi lain. Cara yang paling mudah dalam menentukan sebuah fonem dalam penelitian ini adalah dengan mencari pasangan minimal atau yang dicurigai berbunyi mirip yang terletak di daerah artikulasi yang sama. Dengan segera akan terlihat bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip. Jika terdapat pasangan minimal akan menunjukkan bahwa bunyi-bunyi yang berbeda. Dijelaskan pula dalam kajian fonologi, bunyi atau fon ditulis di dalam kurung. Fonem tertulis di dalam tanda 2 garis miring dan huruf di antara kurung. Yang kedua ada klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem meliputi fonem vokal dan fonem konsonan. Perbedaan klasifikasi bunyi dengan fonem, yakni bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu banyak, tetapi jika fonem vokal dan konsonan itu terbatas, sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Jadi pada tingkat fonemik, ciri prosodi itu seperti tekanan, durasi, dan nada bersifat fungsional, alias dapat membedakan makna. Umpamanya dalam bahasa Batak Toba, pada kata tutu, dengan tekanan pada suku kata pertama bermakna batu gilas. Sedangkan pada kata tutu dengan tekanan pada suku kata kedua berarti betul. Dengan berbedanya letak tekanan pada kedua kata itu yang merupakan unsur segmentalnya menyebabkan kedua kata itu berbeda maknanya. Dengan kata lain, tekanan dalam bahasa Batak Toba bersifat fungsional atau bersifat fonemis. Alofon atau variasi fonem. Alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya, tetapi tidak membedakan arti. Atau kalau kita melihatnya dalam peta fonem, letaknya masih berdekatan atau saling berdekatan. Tentang distribusinya mungkin bersifat komplementer dan juga bersifat bebas. Yang dimaksud dengan distribusi komplementer atau bisa disebut distribusi saling melengkapi adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan, meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Distribusi komplementer ini bersifat tetap pada lingkungan tertentu. Umpamanya, fonem up dalam bahasa Inggris mempunyai 3 buah alofon, yaitu yang beraspirasi atau terletak pada awal kata seperti terdapat pada kata page. Kemudian yang kedua yang tidak beraspirasi terletak di tengah kata seperti yang terdapat pada kata speech. Dan yang tidak diletupkan atau fonemnya terletak di akhir kata seperti terdapat pada kata map. Dalam bahasa Inggris, ketiga macam alofon fonem up itu tidak dapat dipertukarkan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan distribusi bebas
adalah bahwasanya alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Umpamanya, kalau bunyi O dan E adalah alofon dari fonem O, maka ternyata pada kata obat dapat dilafalkan obat dan bisa juga obat. Begitu juga kata orang dapat dilafalkan orang menggunakan fonem eng. Terkait pembahasan selanjutnya yakni mengenai realisasi fonem, Hasna Faizah mengkhususkan bahwa realisasi fonem adalah pelafalan oleh penutur suatu bahasa. Realisasi atau lafal fonem mencangkup vokal, diftong, dan konsonan. Bahasa Indonesia mempunyai 6 vokal yaitu I, E, A, O, dan U. Kemudian 3 diftong yaitu AU, AI, dan OI. Sedangkan konsonan memiliki 23 konsonan yaitu up, o, of, at, ed, en, al, r, ej, eng, es, ei, ak, eg, x, dan e. Di dalam pertuturan fonem-fonem itu bukan merupakan bunyi-bunyi yang berdiri sendiri-sendiri yang satu terlepas dari yang lain, melainkan merupakan kesatuan bunyi yang lebih besar. Misalnya kesatuan suku kata dan kesatuan kata. Kesatuan-kesatuan fonem itu akan saling mempengaruhi sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari satu posisi dan dibandingkan dengan posisi yang lain. Cara pelafalan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. 1. Lafal vokal A. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Yang kedua, vokal I. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Yang ketiga, lafal vokal U. Lafal vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Yang keempat, lafal vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Yang kelima, lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dilebarkan. Yang keenam, lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibundarkan. Yang ketujuh, lafal vokal eb. Konsonan eb dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. Yang kedelapan, lafal konsonan ap. Konsonan ap dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. Yang kesembilan, lafal konsonan at. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Yang ke-10, lafal konsonan ed. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Yang ke-11 ada lafal konsonan eg. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dari dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak. Yang ke-12 ada lafal konsonan ek. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Dan yang ke-13, lafal konsonan of. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Selanjutnya 14, lafal konsonan Z. Lafal konsonan Z dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 15, lafal konsonan S. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser.
16. Lafal konsonan sh atau sh dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Konsonan Asia berasal dari bahasa asing. 17. Lafal konsonan KH dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. Lafal konsonan H dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga kerongkongan, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada posisi awal ataupun posisi akhir suku kata adalah sama jelasnya. Lafal konsonan J. Lafal konsonan J dilafalkan mula-mula dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Konsonan J hanya pada posisi awal suku kata saja. Lafal konsonan C. Yang 20 yaitu lafal konsonan C dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit keras tersebut. Konsonan C pada awal suku kata saja. 21. Lafal konsonan M dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama saja. 22. Lafal konsonan N dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama saja. 23. Lafal konsonan NY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 24. Lafal konsonan eng dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 23. Lafal konsonan R dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah itu. 26. Lafal konsonan L. Lafal konsonan L dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. 27. Lafal konsonan W dengan cara mula-mula merapatkan bibir bawah dengan bibir atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Lafal konsonan Y dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Bahasa bersifat sistematis, begitu juga fonem-fonem suatu bahasa memiliki distribusi yang teratur, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Khair pada tahun 2007 bahwa distribusi fonem ialah letak sebuah fonem dalam suatu kata. Selain itu, Syahrun Lubis dan Bahrin Umar Siregar 1985 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan distribusi fonem adalah letak masing-masing fonem dalam kata. Menurut distribusinya, suatu fonem dapat berada pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Banyak fonem yang dapat menempati ketiga posisi itu. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia yaitu P dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir seperti kata paku, rapat, dan uap. Ada juga fonem yang tidak dapat menempati semua posisi itu, misalnya fonem eng hanya dapat menempati posisi tengah dan akhir kata dalam bahasa Indonesia, misalnya kata bingkai dan buang. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud dengan distribusi fonem dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan posisi fonem dalam suatu kata, fonem segmental yang berupa fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong yang mampu menempati posisi awal, tengah, dan akhir.
Namun hal ini belum berlaku untuk semua fonem. Berikut adalah penjelasan cara menguraikan fonem-fonem bahasa Indonesia atau fonem-fonem bahasa sebagai berikut. Pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Ketiga, dengan kasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan kasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Beberapa tahapan cara membedakan fonem. Yang pertama, menentukan satu kata. Kemudian selanjutnya, cari kata yang dapat dipasangkan minimal. Yang ketiga, memasangkan kata yang diperoleh dalam langkah 1 dan 2. Keempat, menentukan bunyi yang berbeda. Dan yang terakhir, menentukan apakah kedua bunyi yang berbeda itu membedakan arti atau tidak. Nah, terdapat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, menentukan satu kata. Misalnya buka. Cari kata yang dapat dipasangkan minimal. Kata buka dipasangkan dengan kata luka. Nah, kemudian yang ketiga, memasangkan kata yang diperoleh dalam langkah 1 dan 2, yaitu buka, B-U-K-A, dan luka, L-U-K-A. Menentukan bunyi yang berbeda, yaitu B dan L. Menentukan apakah kedua bunyi yang berbeda itu membedakan arti atau tidak. Dan hasilnya yaitu membedakan arti. Ada lagi yaitu contoh kayu. Kita sudah menentukan satu kata, yaitu kayu. Kemudian cari kata yang dapat dipasangkan minimal. Kayu dengan layu. Memasangkan kata yang diperoleh dalam langkah 1 dan 2. Kayu, K-A-Y-U, dengan layu, L-A-Y-U. Menentukan bunyi yang berbeda, yaitu bunyi K dan L. Menentukan apakah kedua bunyi yang berbeda itu membedakan arti atau tidak, dan hasilnya membedakan arti. Contoh yang ketiga, menentukan satu kata, yaitu kata riba. Kata yang dapat dipasangkan dengan riba yaitu tiba. Nah, kata yang diperoleh dalam langkah 1 dan 2 dengan memasangkannya yaitu riba, R-I-B-A, dengan tiba, T-I-B-A. Menentukan bunyi yang berbeda. Bunyi yang berbedanya yaitu R dan T. Menentukan apakah kedua bunyi tersebut berbeda, membedakan arti atau tidak. Hasilnya membedakan arti. Contoh yang keempat yaitu kaku. Nah, setelah kita menemukan satu kata, kita cari kata yang dapat dipasangkan minimal. Di sini terdapat contoh kaku dengan saku. Kemudian memasangkannya 1 dan 2 yaitu kaku dengan saku, kaku S-A-K-U dan saku S-A-K-U. Menentukan bunyi yang berbeda, dan bunyi yang berbeda tersebut terdapat pada K dan S huruf awal. Apakah kedua bunyi berbeda itu membedakan arti? Ya, keduanya membedakan arti. Contoh yang kelima, kita menentukan satu kata seperti sebelumnya, yaitu kata panas. Dan selanjutnya, cari kata yang dapat dipasangkan minimal. Kata panas dipasangkan dengan kata panah. Kemudian, memasangkan kata yang diperoleh dalam langkah 1 dengan langkah 2. Kata panas terdapat P-A-N-A-S dan kata panah terdapat P-A-N-A-H. Menemukan bunyi yang berbeda, yaitu bunyi S dengan H pada kata panas dan panah. Perbedaan antara keduanya, huruf akhir S dengan H membedakan arti. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah suku kata. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ucaran. Satu silabel biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel sebagai satuan ritmis terkecil mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas
yang biasanya jatuh pada sebuah bunyi vokal. Suku kata perlu dibedakan dengan morfem yang merupakan bidang kajian dari morfologi. Suku kata tidak memiliki makna, sedangkan morfem memiliki makna. Pada tataran fonologi, istilah silabel atau suku kata menunjuk pada sejumlah deretan baik konsonan atau vokal dan ciri-ciri lain seperti jangka dan tekanan atau sebuah konsonan atau sebuah vokal yang dalam bahasa tertentu dianggap sesuai dan merupakan satu kesatuan yang dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan secara fonetis, istilah silabel menunjuk pada sederetan bunyi bahasa yang memiliki puncak kenyaringan. Kenyaringan atau sonoritas yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga-rongga lain di dalam kepala atau dada. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi itu adalah bunyi vokal dan bukan bunyi konsonan. Karena itulah dapat disebut bunyi vokal atau bunyi silabis adalah bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia ditemukan beberapa jenis pola persukuan atau silabel. Dalam suatu silabel minimal harus terdapat vokal, sedangkan konsonan tidak harus ada. Misalnya, kata datang diucapkan dengan dua hembusan nafas, yaitu satu da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu, datang terjadi dari dua suku kata. Tiap-tiap suku terjadi dari 2 dan 3 bunyi, yaitu da dan tang. Contoh selanjutnya adalah kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kata dan. Kata tersebut terjadi dari bunyi D, bunyi A, dan bunyi N. Bunyi D dan bunyi N adalah bunyi konsonan, sedangkan bunyi A adalah bunyi vokal. Bunyi A pada kata dan tersebut menjadi puncak silabis dan puncak kenyaringan, sebab seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bunyi A sebagai bunyi vokal ketika diproduksi mempunyai ruang resonansi yang lebih besar. Secara relatif, ketiga bunyi yang membentuk kata dan tinggi kenyaringannya dapat digambarkan pada gambar berikut. Contoh lainnya adalah kata kambing yang mempunyai 2 puncak kenyaringan. Jadi, kata kambing dapat dikatakan mempunyai 2 buah silabel atau suku kata. Kemungkinan urutan bunyi konsonan dan bunyi vokal dalam silabel disebut fonotaktik. Bunyi konsonan yang berada sebelum vokal atau yang menjadi puncak kenyaringannya disebut onset, dan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda, sedangkan vokalnya disebut nuklus. Sejauh ini, urutan vokal atau V dan konsonan atau K yang ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. V seperti huruf I pada kata ini. 2. Kafe seperti la pada kata laut. Yang ketiga, VK seperti am pada kata ambil. Yang keempat, KVK seperti but pada kata sebut. Yang kelima, KKV seperti kla pada kata klasik. Yang keenam, KKVK seperti trak pada kata traktor. Yang ketujuh, KVKK seperti teks pada kata konteks. Yang kedelapan, KKKV seperti stra pada kata strategi. Yang kesembilan, KKVKK seperti flex pada kata kompleks. Yang kesepuluh, KKKVK seperti struk pada kata struktur. Yang ke-11, VKK seperti X pada kata ekspor. Kemudian terdapat catatan penting pada penjelasan kali ini. Yang pertama, pola 1, 2, 3, dan 4 adalah pola silabel asli dalam bahasa Indonesia atau Melayu. Sedangkan pola 5 sampai 11 adalah silabel yang berasal dari bahasa asing.
Oleh karena itu, banyak kata yang berasal dari bahasa asing dan memiliki pola silabel, di mana dua buah konsonan beruntun, maka di antara kedua konsonan itu diselipkan bunyi e. Misalnya, kata kelas menjadi kelas, kata praktek menjadi praktek, dan kata administrasi menjadi administrasi. Dengan penyisipan bunyi e itu, maka polanya menjadi pola silabel asli bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah banyak kata-kata bahasa Indonesia yang memiliki pola silabel kafe, di mana V diisi oleh bunyi E, seringkali bunyi E itu ditanggalkan. Seperti dalam kata kelapa yang silabelnya adalah ke, la, dan pa, sering dilafalkan menjadi kelapa. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, dan sampai jumpa di presentasi yang selanjutnya.